Mungkin melihat hari ini Lisa Mariana atau LM yang diduga memiliki anak dengan Ridwan Kamil, itu Abang melihat dia hari ini melakukan sidang gugatan untuk identitas anak dalam artian DNA. Ini gimana Abang melihat sebagai praktisi hukum, Bang? Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya Raden Huta Barat selaku praktisi hukum untuk melihat yang saat ini sangat ramai tentang masalah gugatan daripada LM terhadap RK di PN Bandung pada hari ini, yang mana kalau kita lihat dari media bahwa isi daripada poin daripada gugatan tersebut adalah untuk menggugat supaya pengadilan mengabulkan supaya RK mau untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang LM yang memiliki usia 4 tahun ya. Jadi hal itu adalah sangat proses hukum yang sangat normatif yang mereka lakukan, karena memang di dalam negara kita ini apabila ada dua pihak yang bersengketa hukum dan tidak mau ada secara musyawarah melakukan sesuatu hal yang untuk disepakati, satu-satunya kan yang bisa memaksa itu adalah harus melalui proses hukum, harus melalui pengadilan. Tapi nanti kalau misalnya gugatan tersebut pengadilan melihat dan memang mereka betul-betul dapat meyakinkan majelis hakim yang ini perkara ini, ya akhirnya majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan terhadap Ridwan Kamil dan juga penggugat ini supaya segera melaksanakan tes DNA, itu harus dipatuhi. Dan kalaupun misalnya di tingkat pengadilan negeri, misalnya pihak tergugat atau pihak penggugat misalnya merasa belum mendapatkan sesuai dengan apa yang di haknya, ya sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim, mereka masih punya proses hukum untuk banding. Dibanding juga belum bisa, para pihak belum ada yang bisa menerima putusan tersebut, bisa langsungkan kasasi kan gitu. Kasasi juga masih belum bisa diterima, ya kan? Ya harusnya kan kasasi itu sudah ingkrah kasasi itu kan, itu bisa upaya paksa, harus segera dipaksa untuk melakukan tes DNA, kira-kira begitu. Tapi kemarin kan RK sendiri sudah siap untuk melakukan tes DNA. Kenapa LM ini mau seakan-akan menunda, atau memang hanya melalui gugatan yang ingin dilakukan ya gitu? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau sebenarnya ini LM ini memang tujuannya memang untuk melakukan tes DNA untuk supaya mendapat suatu kepastian hukum terhadap misalnya anak tersebut, siapa orang tuanya, siapa ibunya. Harusnya karena udah RK udah oke, artinya untuk melakukan, harusnya langsung disambut dong. Ya ini yang menjadi justru kita bertanya, dan masyarakat pun bertanya, seperti wartawan pun bertanya, mungkin kenapa kan begitu ya itu. Jadi yang paling pas ditanya itu sebenarnya kenapa, tanya langsung prinsipalnya di Samariananya. Oke, Bang, tapi Abang melihat ini untuk melakukan tes DNA itu kan memang udah ada beberapa syarat yang udah pernah Abang utarakan juga kemarin sebelum wawancara kemarin. Dan apakah memang hanya melalui gugatan untuk mempertemukan kedua ini, atau ada cara lain, atau seperti apa, Bang? Ya, kalau kita bicara masalah hukum, ya kan, hukum sebenarnya bukan mesti harus gugatan. Tadi kita sampaikan, apabila mereka ini memang sama-sama sepakat untuk melakukan tes DNA, kan tidak perlu harus melakukan gugatan. Gugatan itu supaya karena tidak ada kesepakatan, makanya dia didaftarkan melalui gugatan, ya untuk mendapatkan apa yang akan dimau oleh penggugat. Contohnya melakukan tes DNA supaya terbukti siapa ini orang tuanya si anak ini kan gitu. Tapi jangan salah, hukum acara kita pun mengatur
seperti tadi ada saya dengar juga pengacara Soriana ini kan memang benar. Memang di dalam sidang pertama itu kan akan selalu disarankan dulu untuk diberikan ruang dengan undang-undang pengacara, ya kan, akan diberikan ruang 30 hari untuk mediasi. Jadi biasanya setelah ditunjuk hakim mediasi oleh majelis hakim yang ditetapkan untuk perkara ini, maka hakim mediasi itu selalu menyarankan supaya menghadirkan prinsipal masing-masing, karena supaya lebih langsung mereka yang langsung berkomunikasi apa yang harus untuk disepakati kan gitu. Kira-kira itu. Ini kan seperti tidak ada titik temu Bang sampai saat ini gitu. RK sudah melaporkan LM juga ke Bareskrim dan memang belum ada pemanggilan untuk LM sendiri gitu. Dan apakah sebenarnya nih yang dituju LM ini sendiri ingin bertemu langsung dengan RK? Abang melihat dong pasti perkembangan beritanya ya sampai saat ini. Apakah sebenarnya LM ini sebenarnya ingin bertemu RK sendiri atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya kalau misalnya seperti yang tadi bilang ingin bertemu sendiri, ya tentu mungkin bisa saja ada keinginan seperti itu untuk bertemu sendiri. Tapi kan seperti yang tadi disampaikan, ini kan tidak bisa, kalau tidak melalui proses hukum untuk pengen ketemu sendiri itu kan tidak bisa dilakukan secara paksa. Yang bisa memaksa untuk memaksa itu kan cuma melalui hukum kan, melalui proses hukum. Contohnya sebenarnya ini bagian daripada proses menuju ke situ kan. Mungkin mereka, kenapa saya bilang ini dibuat melalui pengadilan, karena mungkin ada keinginan itu supaya bertemu, karena memang undang-undang ya maupun misalnya permen Mahkamah Agung itu mewajibkan bahwa prinsipal itu harus dapat dihadirkan. Ini kan kewajiban itu. Artinya di situ mungkin harapannya supaya bisa ketemu. Ya. Artinya melalui pengadilan ini bisa juga mempertemukan kedua belah pihak ya Bang ya? Iya. Oke, apakah nanti setelah ini kan hari ini RK sendiri tidak muncul dalam persidangan. Ya. Apa ada ketentuan tersendiri Bang dalam persidangan ini jika RK tidak hadir selanjutnya? Ya, jadi kalau secara aturan hukum acara ya kan dikasih itu ruang 30 hari itu untuk mediasi. Sidang pertama tentu seperti bilang tadi hakim mediasi ini lebih saja langsung menyarankan supaya menghadirkan para prinsipal. Tapi kalaupun misalnya disarankan di depan hadir, enggak datang terus, enggak selanjutnya ke depannya hadir juga, dan mungkin sampai habis waktunya tidak hadir, ya tentu udah hari salah satunya mediasi tidak hadir misalnya prinsipalnya, itu biasanya baru masuk ke perusahaan pokok perkara, mulai masuk persidangan itu. Karena memang apa ya, ini yang mengatur tentang masalah mediasi ini di bawah untuk diwajibkan menghadiri itu kan ada Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ini saya bacakan ya. Ini Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengatur bahwa para pihak wajib ya menghadiri pertemuan mediasi secara langsung. Ini wajib, itu diwajibkan. Cuma ya itu kalau memang ada para pihak tidak mau mentaati itu ya misalnya langsung dia dijemput paksa. Bukan, langsung jadi masuk persidangan pokok perkara. Oh gitu. Gitu. Okay. Karena dianggap mediasi gagal gitu.